Biasanya Ustaz, kalau anak kita ini sebagai orang tua mau, tentunya mau anak itu lebih baik daripada kita. Nah, terutama salah satunya di bab bisa baca Al-Quran, bisa mencintai gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bos Awan Official. Kali ini kita akan mencoba membahas di program Ngopi Bos, ngobrol pintar bareng orang sukses. Sukses dunia, sukses akhirat. Nah, alhamdulillah pada kali ini kita akan coba memberikan wawasan kepada sahabat-sahabat, teman-teman di rumah semua, khususnya orang tua yang sudah memiliki putra-putrinya. Nah, alhamdulillah tema yang kita akan bahas yaitu kiat-kiat bagaimana anak mencintai Al-Quran. Nah, kita akan ditemani atau akan dibahas oleh Ustadz yang memang khusus spesialis tahfiz Al-Quran dan memiliki majelis Quran Ar-Rasyad. Nah, beliau bernama Ustadz Imron Rosadi SQ. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabatku semua bikin video ini di bulan Ramadan. Nah, sehingga nuansa Ramadannya dapat. Dan momennya pas ya Ustadz, dengan tema kita yang bagaimana anak agar mencintai Al-Quran. Karena gini sahabat-sahabat semua, biasanya Ustadz, kalau anak kita ini sebagai orang tua mau, tentunya mau anak itu lebih baik daripada kita. Nah, terutama salah satunya di bab bisa baca Al-Quran, bisa mencintai gitu. Nah, alhamdulillah nih Ustadz memang di bidangnya nih. Dari ya saya dengar memang fokus di Al-Quran untuk majelis-majelisnya. Nah, maupun saya dengar juga Ustadz akan membangun atau akan mendirikan pesantren Quran, khusus Al-Quran, khusus menghafal Al-Quran. Nah, teman-teman, yuk mari kita simak, kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja apa yang sudah diutarakan, apa yang sudah dipertanyakan kaitan tentang Al-Quran, terutama bagaimana kiat-kiat terutama untuk anak-anak kita lebih cinta, lebih dekat kepada Al-Quran. Sebelum ke arah sana, memperkenalkan kita punya anak terlebih kepada semua orang tua tentunya. Yang paling pertama dan memang yang paling utama yang harus kita perkenalkan adalah Al-Quran itu sendiri sebelum
yang lain, karena Al-Quran memang yang utama dan yang harus diutamakan, harus diperkenalkan Al-Quran dulu, karena memang disarankan dan anjuran dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Rasul dalam hadisnya itu, adibu auladakum ala salasi khisalin, ajarkan kepada anak-anakmu kepada 3 hal, kepada 3 perkara. Perkenalkan kepada anak-anakmu kepada 3 macam, 3 hal, 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabi, wajiban semua kepada orang tua, kepada anak-anaknya, memperkenalkan kepada anak-anaknya. Yang pertama harus cinta kepada nabinya, perkenalkan siapa nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ahli baitih, dan keluarga Nabi, keluarga beliau. Dan yang ketiga, apa yang harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita, kewajiban semua orang tua, yaitu qiraatil Quran, perkenalkan dengan kitab suci Al-Quran. Jadi dalamnya sebelum ke tempat-tempat yang lain, ke guru-guru yang lain, terutama ditekankan kepada orang tuanya sendiri, bahkan kepada seorang ibu yang memang sejak mengandung dari usia 1 bulan sampai 9 bulan lamanya, kalau kepengen punya anak lebih cepat nantinya untuk bisa baca Quran, itu dalam kandungan sudah diperdengarkan, sudah diperkenalkan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, ya tidak jauh dari MP3 barangkali, dari HP atau alat-alat yang lain yang memang bisa diperdengarkan dari janin si anak dalam perut itu, sudah diperdengarkan agar nanti si anak keluar dari rahim ibunya sudah di awal sudah diperkenalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak sebaliknya, kepengen anak pinter ngaji, kepengen anak pinter baca Quran, dari kandungan sudah diperdengarkan yang bukan bacaan-bacaan yang baik, bacaan-bacaan Al-Quran. Ya seperti itu. Itu banyak saran, banyak pesan, nasihat dari guru-guru kita. Kalau kepengen punya anak lebih cepat nangkap, lebih cepat lengket bacaan Al-Qurannya, cepat bisa, itu seharusnya dari kandungan ibunya. Kandungan ibunya dari usia 1, bahkan dari 4 bulan itu. 4 bulan kan dalam satu keterangan itu ditiupkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itulah diperdengarkan bacaan Al-Quran, diperdengarkan sholawat. Sholawat pun itu dalam cara memperkenalkan nabinya siapa, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Tidak pada saat sudah keluar baru sibuk, kita sudah besar bahkan baru sibuk di tempat diajarkan, disuruh ngaji di sana di sini. Itu sudah lambat sebenarnya. Kalau kau pengen sudah cepat, pengen mengenal Al-Quran, ya dari sedini mungkin, seperti itu. Ambil keutamaannya, yaitu keutamaan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Sebaik-baiknya kalian, sebagus-bagusnya kalian, yaitu seorang yang belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Terlebih yang pertama yang diutamakan dari lingkungan rumah sendiri terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Oh, jadi teman-teman, kawan-kawanku, sahabat, khususnya orang tua, tadi Ustadz Imron menyampaikan bahwa bagi ibu-ibu yang lagi hamil nih atau mengandung, nah berarti Ustadz udah mulai di kandungan tuh ya? Iya, sudah diperkenalkan. Perkenalkan ya? Diperdengarkan. Nah, jadi kadang-kadang tuh ibu hamil atau wanita hamil malahan kebanyakan nonton atau yang didengarinya dangdutan. Iya. Gitu. Tapi berharapnya anak menjadi tahfiz Quran. Iya. Nah, jadi ibu-ibu, bagi yang mengandung, ya syukur-syukur orang tuanya
sering baca Al-Quran, Ustaz ya? Iya, iya. Ya kalau tidak, ya sekarang kan ada tuh MP3 atau apa Audio sudah audio banyak. ya Bacaan tentang 30 juz baca sudah Al-Quran banyak. gitu ya. Kalau memang orang tuanya memang pada dasarnya basicnya sudah menguasai bacaan Al-Quran, ditekankan orang tuanya sendiri yang mengajarkan anaknya. Itu memang seharusnya seperti itu, orang tuanya dulu mengajarkan kepada anaknya, kan? Dalam peribahasa itu makalah Arab, al-ub madrasatul ula, terutama seorang ibu, yaitu sekolah pertama yaitu dari orang tua itu sendiri. Akan tetapi kalau memang orang tuanya latar belakangnya memang belum menguasai, di tempat sekitarnya ada tempat yang memang tempat ngaji khusus Al-Quran, ya disarankan ke tempat itu, kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz yang memang lebih menguasai guru ke sanadan, terutama sanad dari Al-Quran itu sendiri. Sebab kalau Al-Quran itu yang paling afdol, yang diutamakan itu memiliki sanad. Sanad itu adalah silsilah keguruannya. Si ustadz ngaji dengan siapa, gurunya siapa, gurunya belajar dengan siapa, siapa lagi sampai kepada Kanjeng Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu disebutnya kesanadan Al-Quran, silsilah belajar Al-Quran, seperti itu. Nah, itu tadi kalau misalkan orang tuanya memang menguasai, memang sudah ada dasar bisa mengajarkan anaknya, itu lebih ditekankan orang tuanya sendiri. Artinya dia sudah mencontohkan, sudah mencontohkan langsung kepada anaknya. Madrasatul ula, terutama yang paling utama adalah ajarkan anakmu, yaitu salah satunya Al-Quran itu sendiri, cinta kepada Nabi dan keluarganya. Kalau memang tidak menguasai, karena memang backgroundnya orang tua bermacam-macam kan, ada tempat di tempat tinggalnya, ada tempat majelis Quran, ya disitulah disarankan untuk didorong, diarahkan untuk belajar mengenal huruf-huruf Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi ya sahabat-sahabatku, teman-teman semua di rumah, momen Ramadan ini nih yang memang pas buat kita bersama-sama berkumpul sama anak, sama orang tua untuk tadarusan ya Ustaz ya. Tadarusan. Nah, tadi Ustaz Imron katakan kalau memang orang tua kita sebagai orang tua bisa membimbing anak kita untuk bersama-sama belajar Al-Quran atau baca Al-Quran, lebih baik gitu. Ya, artinya biasanya anak nih kalau di rumah agak pengen suasana baru gitu. Nah, jadinya untuk suasana tempatnya nggak harus di musola, tapi bisa misalnya di taman atau di pelataran rumah ya Ustaz ya. Biarin bagaimana anak seneng lah ya, cinta sama Al-Quran Ustaz ya. Nah, jadi teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Baik, sebagai penutup, barangkali memang tadi sudah diarahkan, sudah diutarakan, momennya pas, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu disebut nama lain dari bulan Ramadan, itu Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulannya diturunkannya kitab suci Al-Quran, yaitu tepatnya malam 17 Ramadan, makanya disebut malam nuzulul Quran. Kalau baginda Rasulullah SAW itu setiap Ramadan datang, beliau langsung talakinya, baca Al-Qurannya langsung kepada malaikat Jibril alaihissalam, langsung kepada pakarnya langsung. Makanya motivasi kita momen Ramadan ini, mari ajak anak-anak kita mulai dari ruang lingkup keluarga kita masing-masing untuk memperkenalkan, untuk lebih cinta, lebih dekat kepada Al-Quran. Buat apa kita mengakui agama kita adalah Islam, tapi kita jauh dengan Al-Quran, kita tidak dekat dengan Al-Quran, kita tidak bisa membaca Al-Quran. Cuma katanya, kitab saya Al-Quran cuma katanya, tapi ketika disuruh baca,
anak-anak kita masih terbata-bata, bahkan orang tuanya juga kadang-kadang tidak sama sekali bisa membaca Al-Quran. Minimal kalau orang tuanya tidak bisa, kita arahkan anak kita harus jangan kayak orang tuanya, yaitu harus bisa membaca Al-Quran, terlebih bisa menghafalkan Al-Quran, untuk lebih jauh bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Tempat kita, Majelis Quran Ar-Rasyad ini salah satu wadah tempat anak-anak, terutama para tetangga, saudara sekalian semuanya yang ada di sekitar kita, untuk bisa bergabung di tempat kita, untuk sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperkenalkan, sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman sahabat semua, ini penghujung video. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Imron lebih bermanfaat buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, dan tentunya bagi teman-teman, sahabat-sahabat, orang tua yang ada di lingkungan Depok, bila anaknya mau belajar di pesantren atau Majelis Quran Ar-Rasyad yang dibimbing Ustadz Imron, bisa langsung nanti saya tulis di deskripsi alamat, nomor handphone Ustadz Imron. Sekian dari Awan, dan mudah-mudahan channel ini terus berkembang. Amin. Tolong dibantu like, subscribe, share, dan tolong komen-komen yang positifnya. Sekian dari kami, kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.